nggak kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Arisatu Mutaharoh, NIM T2019-5059, yang akan menjelaskan tentang manajemen mutu. Adapun di dalam manajemen mutu yaitu pengertian akreditasi satuan PAUD. Akreditasi satuan PAUD yaitu merupakan proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan program dan satuan pendidikan yang diwujudkan dengan adanya sertifikasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional. Untuk menghadapi proses akreditasi tersebut, tantangan dan sekaligus kendala yang dihadapi satuan pendidikan anak usia dini di masyarakat yaitu strategi dan teknis di dalam menyusun naskah atau dokumen borang akreditasi, sebagaimana telah diatur dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini di antara lain yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar dan sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar pengelolaan. Kedelapan poin standar nasional PAUD tersebut harus diterjemahkan oleh satuan PAUD menjadi naskah atau dokumen borang akreditasi lembaga yang memberikan informasi tentang keberadaan, kelengkapan, dan implementasi dari setiap dokumen ataupun program yang telah ditetapkan. Untuk memberikan pendampingan pada penjelasan teknik terkait proses akreditasi tersebut, satuan PAUD membutuhkan tenaga profesional yang berasal dari akademisi dan praktisi. Dari data tersebut bahwa lembaga yang telah terakreditasi B bukan berarti lembaga tersebut bagus, melainkan lembaga tersebut perlu dievaluasi agar lembaga tersebut tetap mempertahankan status akreditasinya dan melakukan perbaikan 8 standar yang disesuaikan dengan kondisi lembaganya. Sedangkan lembaga yang berstatus akreditasi C perlu bekerja keras untuk melakukan perbaikan demi mutu pendidikan dan kualitas lembaganya. Adapun manajemen itu sendiri merupakan proses terdiri dari kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai tujuan secara efisien. Manajemen di sekolah merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendidikan seperti guru, sarana dan prasarana, pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan dan sarana pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Manajemen adalah kegiatan mengarahkan sumber daya sekolah melalui tindakan yang rasional dan sistematik yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan tindakan, dan pengadilan untuk mencapai tujuan sekolah. Yang selanjutnya yaitu mutu. Secara umum, mutu diartikan dengan derajat keunggulan suatu produk baik berupa barang maupun jasa dalam bentuk tangible maupun yang intangible. Ada beberapa pandangan tentang mutu, bahkan bukan tidak mungkin setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Misalnya, seorang melihat layanan pendidikan satuan PAUD bernilai bermutu dilihat dari aspek mutu gurunya, fasilitas yang tersedia, bayarannya yang murah, dan lain sebagainya. Bagi sebagian orang lain, suatu barang atau jasa dikatakan bermutu jika memiliki kualifikasi tertentu, misalnya memiliki keunggulan akan tetapi diperolehnya dengan biaya yang murah. Adapun tujuan akreditasi yaitu yang pertama, memperoleh gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu. Yang kedua yaitu memperoleh gambaran kinerja sekolah sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu. Dalam tujuan tersebut dapat dijelaskan yaitu seperti memberi gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisien, dan produktivitas dan inovasinya. Yaitu yang kedua yaitu dapat memberikan jaminan kepada publik
bahwa sekolah tersebut telah diakreditasi dan menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi standar akreditasi nasional. Yang ketiga yaitu dapat memberikan layanan kepada publik bahwa siswa mendapatkan pelayanan yang baik dan sesuai dengan persyaratan standar nasional. Yang ketiga yaitu manfaat akreditasi. Manfaat yang pertama yaitu bagi pihak sekolah yang pertama sebagai acuan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan rencana pengembangan sekolah. Yang kedua yaitu sebagai bahan masukan untuk memperdayakan dan pengembangan kinerja warga sekolah. Yang ketiga yaitu sebagai pendorong motivasi peningkatan kualitas sekolah secara gradual. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu selain sebagai sekolah yang berkualitas, sekolah yang terakreditasi ini juga mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dalam hal moral dan dana, tenaga, dan profesionalisme. Yang selanjutnya yaitu pihak kepala sekolah, yaitu yang pertama sebagai bahan informasi untuk pemetaan indikator keberhasilan kinerja warga sekolah termasuk kinerja kepala sekolah selama satu periode. Yang kedua yaitu bahan masukan untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Yang selanjutnya yaitu bagi guru, yaitu sebagai dorongan bagi guru untuk selalu meningkatkan diri dari bekerja keras untuk memberikan layanan yang terbaik bagi siswanya. Yang selanjutnya yaitu bagi masyarakat. Yang pertama, informasi yang akurat untuk menyatakan kualitas pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah. Yang selanjutnya yaitu bukti bahwa mereka menerima pendidikan yang berkualitas tinggi sehingga siswa mempunyai kepercayaan terhadap dirinya bahwa ia mampu masuk dan bersekolah di lembaga pendidikan yang terakreditasi nasional. Yang selanjutnya yaitu bagi dinas pendidikan yaitu yang pertama sebagai acuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan atau peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. Yang kedua yaitu sebagai bahan informasi penting untuk penyusunan anggaran pendidikan secara umum dan khususnya anggaran pendidikan yang terkait dengan rencana pembiaya operasional bagan akreditasi sekolah di tingkat dinas pendidikan. Yang selanjutnya bagi pemerintah, yaitu yang pertama sebagai bahan masukan untuk pengembangan sistem akreditasi sekolah di masa mendatang dan alat pengendalian kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang bersifat nasional. Yang kedua yaitu sebagai sumber informasi tentang tingkat kualitas layanan pendidikan yang dapat dipergunakan sebagai acuan untuk pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja pendidikan secara makro. Yang terakhir yaitu sebagai bahan informasi peningkatan untuk penyusunan anggaran pendidikan secara umum di tingkat nasional dan khususnya program dan penganggaran pendidikan yang terkait dengan peningkatan mutu pendidikan nasional. Adapun standar mutu satuan PAUD yaitu yang pertama kualitas kurikulum. Kualitas kurikulum dipandang sebagai rencana pembelajaran di suatu satuan pendidikan yang meliputi muatan pembelajaran-pembelajaran yang harus ditempuh di satuan PAUD. Pengertian ini mengandung arti bahwa kurikulum diperoleh dari hasil pengalaman di kelas yang mengalami proses perubahan ke arah perbaikan yang kemudian diterapkan kembali untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih dari kondisi sebelumnya, sehingga makna untuk diterapkan dalam kehidupan siswa di satuan PAUD merupakan kehidupan siswa dalam masyarakat. Yang kedua yaitu kinerja guru dan tenaga kependidikan. Maksudnya yaitu guru adalah salah satu profesi yang khusus diangkat dengan tugas mengajar dan mendidik pada satuan pendidikan anak usia dini. Penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa guru adalah tenaga profesional yang mempunyai kompetensi mengajar secara sistematis, mulai merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Mengacu pada standar nasional pendidikan, sarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan PAUD yaitu meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sedangkan prasarana yang wajib dimiliki oleh satuan PAUD yaitu yang pertama meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berrekreasi, dan tempat ruang atau lainnya yang selanjutnya yaitu pembiayaan.
Mengacu pada standar pendidikan nasional dalam ketentuan standar pembiayaan suatu PAUD bahwa biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi satuan PAUD meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, modal kerja tetap, dan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk biaya mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan PAUD meliputi yang pertama, gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Yang kedua yaitu bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan, sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu dukungan orang tua siswa dan masyarakat. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kependidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan tingkat kabupaten atau kota dan Komit Satuan PAUD di tingkat satuan pendidikan. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dan pihak satuan PAUD, orang tua, dan masyarakat pendidikan. Yang terakhir yaitu dukungan manajemen satuan PAUD. Selaras dengan reformasi pendidikan, pengelolaan pendidikan yang kini diperkenalkan pada dunia pendidikan sebagai pilihan untuk mengembangkan satuan PAUD, yaitu menggunakan manajemen berbasis satuan PAUD, full-based management. Lembaga pendidikan yang baik adalah lembaga pendidikan yang menggunakan manajemen berbasis satuan PAUD yang sekarang lebih dikenal dengan menggunakan manajemen mutu total atau TQM. Di mana di dalam manajemen mutu total menggunakan suatu metodologi yang mempermudah pengelolaan perubahan, membentuk fokus perubahan, dan pengelolaan perubahan yang fleksibel untuk cepat merespon pada tuntunan perubahan masyarakat. Manajemen mutu total yang dilakukan di pendidikan berbeda dengan perusahaan bisnis. Di pendidikan yang diproses adalah manusia yang mempunyai berbagai latar belakang kehidupan tetapi ingin maju dan ingin belajar. Manajemen berbasis satuan PAUD dapat diartikan sebagai wujud dari reformasi pendidikan yang mendesain dan memodifikasi struktur pemerintah kesatuan PAUD dengan memperdayaan satuan PAUD dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Yang kedua yaitu dalam manajemen mutu yaitu International Organization for Standardization atau ISO satuan PAUD. Adapun pengertian ISO sendiri yaitu International untuk Standarisasi dan disingkat sebagai ISO. ISO adalah Badan Penetapan Standar Internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. Sebelum menjadi nama ISO, pada awalnya lembaga tersebut bernama IOS. Tetapi sekarang lebih sering menggunakan singkatan dengan ISO karena dalam bahasa Yunani berarti sama atau equal. Penggunaan ini dapat dilihat pada kata isometrik dan isonomi. Lembaga ISO ini didirikan pada 23 Februari 1947. Lembaga ISO ini menetap standar-standar industri dan komersial dunia. ISO awalnya dibentuk untuk membentuk dan memperkenalkan standarisasi internasional untuk apa saja. Standar yang sudah kita kenalkan antara lain yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, ukuran dan ketebalan kertas, dan lainnya. Dalam menetap suatu standar tersebut, mereka mengundang wali anggotanya dari 130 negara untuk bersama-sama membahas standarisasi dalam komit teknis, subkomit, dan kelompok kerja. Dalam prakteknya, ISO menjadi konsorsium dengan hubungan yang kuat dengan pihak-pihak pemerintah. Pemerintah ISO termasuk satu badan standar nasional dari setiap negara dan perusahaan-perusahaan besar.
Adapun manfaat sertifikasi ISO untuk sekolah, yaitu yang pertama, membuat sekolah lebih dapat mempercayai manajemen sekolah dan juga bisa membuat sekolah lebih jelas dalam mengembangkan sistem pendidikannya. Yang kedua, yaitu dapat meningkatkan kualitas layanan sekolah. Yang ketiga, yaitu meningkatkan proses belajar mengajar yang ini berjalan dengan terarah dan diterima dengan mudah dan juga nyaman yang akan membuat pelajaran dapat dengan mudah untuk dimengerti. Yang keempat yaitu membuat manajemen mutu dalam memberikan penjelasan yang mudah dimengerti dalam diterapkannya hak dan kewajiban pengajar, siswa serta staf lainnya yang berada di tingkat lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu meningkatkan akreditasi sekolah yang ini berguna untuk sekolah bisa dilihat oleh masyarakat dan membuat masyarakat memilih sekolah yang mempunyai akreditasi yang lebih baik dan juga dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lainnya. Yang selanjutnya yaitu syarat sertifikasi ISO dalam pendidikan. Yang pertama yaitu mempunyai komitmen dan juga sistem terhadap mutu pembelajaran. Yang kedua yaitu mempunyai janji antara pihak sekolah dan pihak dari siswa atau orang tua. Yang ketiga yaitu harus memiliki aturan seleksi dalam ujian masuk sekolah. Yang terakhir yaitu harus mempunyai catatan siswa dalam proses kemampuan belajarnya. Jadi mempunyai catatan setiap siswa. Yang selanjutnya yaitu harus bisa mengembangkan dan menyampaikan kurikulum dan juga mempunyai strategi dalam proses mainan dan pembelajaran sekolah. Yang selanjutnya harus ditindakkan jika siswa gagal dalam proses pembelajaran dan tindakan perbaikan terhadap siswa yang gagal tersebut. Yang selanjutnya yaitu harus mempunyai layanan pendukung siswa seperti adanya ruang konseling dan juga harus mempunyai tempat untuk pengarahan tutorial serta kesejahteraan. Yang selanjutnya yaitu harus ada pelatihan untuk pengembangan staf sekolah lainnya seperti prosedur dalam proses produk dan lain-lain. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kegagalan utama sekolah dalam penerapan sistem ISO. Yang pertama yaitu kurang adanya komitmen dari manajemen. Yang kedua, penerapan persyaratan sistem ISO yang kurang benar. Yang ketiga yaitu adanya dualisme atau lebih sistem manajemen atau dikotomi manajemen. Yang keempat yaitu struktur organisasi dan tingkat kejelasan tugas dalam organisasi. Yang terakhir yaitu tidak adanya dukungan sumber daya yang cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.